ku muliakan kasih Yesus. Dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berkesempatan lagi untuk beribadah dalam ibadah Minggu. Hari ini 17 Oktober 2021. Mari kita semua mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku, besar setiamu kepadaku. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini
Diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Marilah kita saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, seraya mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita masing-masing mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kehidupan yang kekal, tetapi juga kehidupan sementara di dunia ini. Engkau memberkati kami dari hari ke hari, dan kami sungguh mengucap syukur. Tuhan, kami juga menyadari bahwa dalam keberadaan kami sebagai ciptaan-Mu yang terbatas, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Itulah sebabnya Tuhan, di dalam segala kesadaran kami datang kepadamu. Kami memohon supaya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik itu dosa melalui perkataan, pikiran, sikap ataupun perbuatan kami yang tidak memuliakan Engkau, yang tidak menyenangkan hati-Mu. Kami memohon, kuduskanlah kami ya Tuhan. Ampunilah kami supaya kami layak ya Tuhan untuk datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu, bahkan menerima segala berkat-Mu. Kami sungguh percaya kebenaran firman-Mu, bahwa ketika kami sungguh-sungguh mengakui dosa kami, maka Engkau Allah yang setia akan mengampuni segala dosa dan segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dia sudah mengampuni kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Saatnya kita mau mendengarkan firman-Nya. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita memuji Tuhan Kidung Keesaan nomor 396 ayat 1 sampai 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu,
berdua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan pujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan ku yang lemah, segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati, memohon belas kasihan. Kiranya Engkau terus menyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini. Engkau nyatakan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam iman. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, tapi bukan hanya mendengar. Kami dapat memahami serta menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing, dan pembacaan firman Tuhan diambil dari Amos pasal 5. Mari kita buka Amos pasal 5, mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian dilanjutkan ayat 10 sampai dengan 15. Amos pasal 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ayat 10. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah
yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita tetap dalam keadaan baik dan tetap bersukacita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita hari ini integritas iman Kristen. Itulah tema yang diberikan kepada kita. Setiap orang Kristen hendaklah memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya. Dan hidup dalam integritas iman itu adalah prinsip yang sangat mendasar. Beriman berarti kita memiliki kesungguhan, sungguh-sungguh percaya, dan juga kita mau mengikuti atau menaati apa kata Tuhan. Berintegritas berarti seorang yang hidupnya itu lurus, hidupnya tulus, hidupnya kudus. Jadi lurus, tulus, kudus. Sehingga dengan demikian seorang yang berintegritas adalah seorang yang dapat dipercaya karena dia memiliki keteguhan di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian bahwa kehidupan beriman tidak lagi hanya menjadi satu slogan atau hanya dalam tataran lisan, hanya kata-kata atau sebatas pengakuan. Tetapi beriman itu terlihat nyata dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Nah, kembali kepada tema kita. Tema kita adalah integritas iman Kristen. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana ciri-ciri integritas iman Kristen di dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan praktis. Maka melalui pembacaan kita, Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan seterusnya, sampai ayat 15 yang tadi kita baca, saya mau membagikan ada dua hal ya, apa yang merupakan ciri integritas iman Kristen. Pertama, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Itu bisa kita baca atau kita lihat dari ayat 4 sampai ayat 6 yang tadi. Ini hal yang sangat prinsip, saudara-saudara. Menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya. Kalau kita sedikit mempelajari tentang kitab Amos ya. Amos ini adalah seorang awam sebenarnya, orang biasa, tetapi kemudian dipanggil oleh Allah menjadi seorang nabi. Maka sebagai seorang nabi, sebagai utusan Tuhan, tentu dia diberikan tugas untuk melayani. Dia melayani pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang memerintah di kerajaan utara. Kerajaan utara itu sama dengan kerajaan Israel. Lalu kemudian Amos ini bernubuat kepada Israel bahwa jikalau mereka tidak mau sungguh-sungguh bertobat, jikalau mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka akan binasa, mereka pasti akan mati. Memang pada saat itu atau ketika Amos sedang melayani, bangsa Israel ini sedang berada di puncak. Tapi bukan puncak kejayaan. Tapi mereka sedang berada di puncak perilaku yang bobrok. Ini menyedihkan. Mereka adalah orang yang penuh dengan kemunafikan.
Karena di samping mereka menyatakan diri sebagai umat Allah, menyatakan percaya kepada Allah, tetapi ternyata mereka juga hidup dalam penyembahan-penyembahan berhala. Nah, ini yang sangat mendukakan hati Tuhan. Mereka mengaku sebagai umat Tuhan, mereka mengaku percaya kepada Allah, tapi ternyata hatinya tidak tertuju kepada Allah, tapi kepada yang lain. Nah, ini kita perlu hati-hati. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa ketika kita menyatakan diri sebagai orang beriman, itu bukan hanya slogan, bukan hanya sebuah pengakuan secara lisan. Saudara-saudara, di dalam ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Lalu ayat 5 dikatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita meneliti di dalam sejarah, bahwa ketiga tempat ini, baik yang disebut Betel, Gilgal, dan Berseba, ini merupakan tempat-tempat yang terkenal atau tempat yang dahulu ini merupakan tempat yang suci, ya. Di mana di daerah ini Abraham dan Yakub membuat monumen tanda peringatan perjumpaan mereka dengan Allah. Jadi tempat-tempat yang disebutkan di sini adalah tempat yang memiliki sejarah yang spesial bagaimana nenek moyang bangsa Israel berjumpa dengan Tuhan. Tapi nyatanya pada zaman Amos, semua itu hanya tinggal cerita, tinggal kenangan. Kenapa? Karena orang-orang Israel pergi ke Betel, pergi ke Gilgal, ke Berseba, bukan dalam rangka untuk berjumpa dengan Allah yang hidup, Allah yang sejati, tetapi ternyata mereka menyembah kepada berhala-berhala. Maka di sini dengan tegas Amos memberitahukan perbuatan jahat mereka yang penuh dengan kemunafikan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Amos menyampaikan firman Tuhan, merupakan teguran dan peringatan, sekaligus mau mengarahkan mereka supaya kembali kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu di dalam ayat yang ke-6. Carilah Tuhan, artinya, hai bangsa Israel, orang Israel, hormatilah Tuhan, utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu mau hidup, jangan menduakan Tuhan. Carilah Tuhan artinya akuilah kekuasaan Tuhan, akui otoritas Tuhan. Dan sekaligus kamu harus mengakui segala keterbatasanmu. Akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Carilah Tuhan artinya kamu harus siap mendengarkan firman-Nya dan juga menaati apa yang Tuhan firmankan. Jadi jangan coba-coba beralih kepada penyembahan berhala. Karena kalau demikian kamu pasti akan mati binasa. Yang digambarkan di sini bagaikan kota yang dilalap habis oleh api yang menghanguskan di dalam ayat yang ke-6 bagian B. Di sana dikatakan supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak mau kompromi dengan yang namanya penyembahan berhala, dengan yang namanya dosa. Maka di sini kita lihat bagaimana Amos mau menyatakan integritas iman orang percaya. Bahwa orang yang memiliki integritas iman adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupannya.
Jadi bukan hanya sekedar mengikut Tuhan secara formalitas atau lip service. Bukan hanya perkataan atau pengakuan di bibir saja. Tapi ini berbicara tentang hati yang sungguh-sungguh mau percaya dan menyembah kepada Allah yang hidup, yang merupakan sumber kehidupan itu. Jadi ini adalah yang pertama. Ciri integritas iman Kristen haruslah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupannya, bukan yang lain-lain. Tapi yang kedua, yang ingin saya bagikan bahwa ciri orang yang sungguh-sungguh berintegritas di dalam iman, maka yang kedua dia menunjukkan karakter dan perilaku seorang Kristen yang menjadi berkat. Saudara, integritas iman Kristen haruslah terpancar dari karakter yang semakin menyerupai Tuhan. Baik itu di dalam perkataan, dalam pemikiran, tetapi juga dalam perbuatan. Amos menegur orang-orang Israel karena mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup dalam ketidakjujuran, mereka hidup dalam ketidakadilan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 sampai seterusnya, di sana dikatakan begini, sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Wah, ini ya, sangat tegas. Nabi Amos menegur orang-orang Israel karena kehidupan mereka, kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Bahkan dikatakan di sini banyak kejahatannya. Dan kemudian dosamu berjumlah besar. Mereka hidup di dalam kehidupan yang tidak benar. Menginjak hak orang lemah, memeras orang-orang yang lemah. Mereka hidup dalam korupsi, menerima suap, mengabaikan orang-orang miskin. Dan ini merupakan satu kejahatan besar di mata Tuhan. Kehidupan bangsa Israel yang seharusnya menjadi berkat, menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Tapi justru mereka menjadi batu sandungan. Mereka tidak menjadi berkat. Inilah yang mendukakan hati Tuhan. Maka Amos menegaskan, kalau kamu mau menikmati hidup, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Kita bisa lihat di dalam ayat 14 dan juga ayat yang ke-15. Jadi kita lihat di sini bahwa Amos menyatakan kebenaran dan menegaskan bahwa kunci kehidupan adalah melakukan firman Tuhan. Di sini kita melihat Amos menunjukkan sekali lagi bahwa dia adalah hamba Tuhan yang memiliki integritas, yang tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi yang dengan berani mau menegur kesalahan. Tujuannya apa? Supaya umat itu kembali kepada Tuhan. Supaya umat itu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Supaya umat Tuhan sungguh-sungguh memiliki karakter, memiliki perilaku yang dapat menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan. Itulah sesungguhnya ciri integritas iman orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kita harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Kristen artinya pengikut Kristus, kita semua menyandang nama Kristus di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Kita adalah anak-anaknya. Jadi kalau kita adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, maka kita harus tahu menempatkan diri kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi prioritas hidup kita. Kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tentu mengingat Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita membuat Tuhan itu bersuka cita. Oleh karena kita anak-anaknya. Hidup di dalam kecintaan akan Tuhan. Hidup di dalam melakukan segala apa yang Dia kehendaki. Kita hidup senantiasa mencari Dia, mencari Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu mencari kita. Jadi ini hal yang juga sangat penting. Istilah mencari Tuhan artinya bahwa kita terus mau berjumpa dengan Tuhan. Karena Dia sudah lebih dahulu mencari, bahkan menyelamatkan kita yang terhilang. Mencari Tuhan berarti di dalam segala ketundukan kita mau menyembah kepada Dia, bukan kepada yang lain. Jadi jangan pernah menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah bukti bahwa kita memiliki integritas iman. Saudara yang terselam Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjalankan amanatnya di dalam dunia ini. Dia memberikan kita tugas yang mulia. Bagaimana kita menjadi pemberita firman. Memang kita bukan nabi, tapi fungsi kenabian seperti Amos ada pada kita sebagai orang-orang percaya. Kita tetap harus menyuarakan kebenaran, memberitakan firman. Tetapi selain itu, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup menjadi berkat bagi sesama melalui segala tindakan-tindakan nyata, melalui perbuatan-perbuatan baik yang berguna bagi sesama, yang memberikan pertolongan, belas kasihan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang terpinggirkan. Itulah yang ada di hati Tuhan. Saudara-saudara, orang yang berintegritas di dalam iman, maka dia akan menjalani kehidupan yang murni, kehidupan yang tulus, kehidupan yang suci, yang sungguh-sungguh mau terus bergantung kepada Tuhan. Dan dia menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan di dalam satu konsistensi. Hidup di dalam komitmen untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Memang kita hidup dalam dunia ini pasti ada banyak tantangan. Bahkan ada juga tawaran-tawaran yang bisa mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Yang bisa menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada zaman dahulu. Tetapi saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita ditegur, sekaligus kita juga diarahkan supaya kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, dan kita sungguh-sungguh mau menjadikan hidup kita ini menjadi berkat di mana saja dan kapan saja. Kapan saja dan di mana saja. Kita menunjukkan integritas kita dengan jalan terus mengabdi kepada Tuhan selama masih ada kesempatan, selagi kita hidup. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan menunjukkan karakter, perilaku seorang Kristen yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku kebenaran firman. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan. Karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat
semakin mengerti firman-Mu, dan kami diberikan kemampuan untuk kami dapat menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin." Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai 14. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita akan memuji Tuhan. Dari Kidung Keesaan nomor 101. Ku diberikan kidung baru. Kita bisa mengirimkan persembahan kita melalui rekening gereja atau bisa menyampaikan secara langsung ke sekretariat. Berikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ayat yang ketiga. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku, di dalam Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami dengan segala berkat secara rohani, demikian juga berkat-berkat secara materi. Kami sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda syukur dan sukacita kami. Kiranya Tuhan kuduskan sehingga dapat dipakai dalam pelayanan yang mulia melalui Gereja Pauk Pukris Kota Wisata. Tuhan memberkati semua jemaat yang sudah memberikan persembahan. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan,
Tuhan juga memberkati di dalam rumah tangga masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk pekerjaan misi, baik di dalam maupun di luar negeri. Doa kami supaya Engkau memberkati pelayanan para misionaris di berbagai wilayah, di berbagai suku. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Secara khusus keluarga Pak Charles Oematan yang ada di Kamboja, kami tetap doakan supaya Engkau terus memakai mereka dengan hikmat, dengan kuasa dari Tuhan, berani dan terus setia di dalam mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Tuhan mencukupkan apa yang mereka perlukan tiap-tiap hari. Tuhan menjaga dan melindungi, serta memberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa di surga, masih begitu banyak suku-suku yang terabaikan di muka bumi ini. Kami berdoa supaya terjadi kegerakan misi, ada kesadaran misi dari gereja-gereja, dan mempersiapkan tenaga-tenaga utusan untuk bisa melayani ke berbagai suku, supaya di sana nama Tuhan diberitakan dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami, dari presiden, wakil presiden, semua pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesatuan untuk terus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak. Doa kami supaya Tuhan juga memberikan keamanan, Tuhan memberkati aparat keamanan TNI dan Polri, dan Tuhan terus menolong supaya Indonesia tetap aman. Doa kami juga bagi mereka yang mengalami kesusahan karena bencana alam, karena banjir, ataupun karena berbagai musibah yang dihadapi. Juga kami berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan. Tuhan menolong supaya kembali dalam keadaan yang baik. Tuhan memulihkan baik secara nasional negara kami, tapi juga keluarga demi keluarga, Tuhan yang memulihkan. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan gerejamu di tempat ini dalam segenap pelayanan. Dan memberkati para hamba Tuhan, para pendeta, bersama dengan majelis jemaat, untuk bersama-sama melayani, untuk dapat melakukan yang terbaik bagi kemajuan pelayanan di gereja yang ada di tempat ini. Doa kami untuk semua generasi, anak-anak yang kecil, sekolah minggu, remaja pemuda, juga untuk para orang tua bahkan lansia. Tuhan memberikan pertumbuhan yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Yang sudah lanjut usia, kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap dapat menjadi teladan iman bagi anak cucu, bahkan bagi banyak orang. Yang sakit kami tetap doakan supaya Engkau menjamah, memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan. Kami doakan untuk Oma Eki Palanto, Ibu Suti Stompul, adik Mikael Tirtawinata, Opung Cindy, Eyang Muji Rahayu, Ibu Cali Rating, dan mungkin masih ada yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan terutama memberikan iman yang teguh. Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak SLB Kiriakon, kami tetap berdoa supaya Tuhan meneguhkan iman mereka, memberikan ketenangan, memberikan kesehatan, juga memberkati guru-guru, memberkati juga orang tua mereka. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk semua anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan untuk Saudara Suhanto Pak Pahan, Saudari Justin Manopo, Bapak Oktavianus Tarigan, Ibu Linda Mulyadi, Saudara Arga Bagus Satria, anak Kesra Natania Latuswai. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka sukacita, memberikan umur panjang, memberikan iman yang teguh, dan Tuhan terus memakai mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Semakin mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga daripada Ibu Dasa yang baru saja mengalami kedukaan. Doa kami supaya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Tuhan meneguhkan iman mereka supaya mereka tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan tugas tanggung jawab
yang Tuhan percayakan menjadi garam dan terang, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan, bahkan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu Pendeta Febrianto Rompis, yang juga baru mengalami kedukaan oleh karena ibunda terkasih dari hamba-Mu ini Tuhan sudah panggil kembali ke dalam kerajaan. Hiburkan dan kuatkan mereka. Tuhan memberikan kepada mereka keteguhan iman, sehingga mereka tetap bersemangat di dalam mengikut Tuhan, sekalipun mereka mengalami kedukaan sementara. Kami berdoa supaya melalui semua peristiwa-peristiwa ini, semua keluarga dan termasuk kami semua jemaat, kami pun disadarkan bahwa hidup ini memang sementara di dunia. Karena itulah kami harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, mencari Tuhan sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Gereja Pokpukris ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau senantiasa yang menolong kami supaya kami tetap hidup sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan sudah taruh di tengah-tengah gereja-Mu. Terpujilah Engkau. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar muridnya berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita di akhir daripada kebaktian kita, karena itu mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 402. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus kurasakan bahwa Tuhan ku dekat. Mari kita sungguh-sungguh menghayati pujian ini. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat dan lakukanlah firman Tuhan. Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin ibadah kita hari ini. Gembala, pendeta, dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan terus memampukan kita menjalani kehidupan yang penuh dengan integritas iman. Dan jangan lupa kita tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih Yesus dalam lagu yang merdu, kelak malaikat dalam surga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam